Bab 763. Kontribusi siapa? Suara yang tiba-tiba terdengar ini bergema di seluruh ruang konferensi. Semua orang tercengang, karena ketika Jerry yang muncul, mereka tidak menyadarinya. Sepertinya dia sudah ada di sini selama ini dan muncul entah dari mana. Tentu saja, semua orang tahu bahwa ini tidak mungkin. Jerry Yang. Lesikin tercengang saat melihat tubuh kokoh di depannya. Jackson Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar ketika dia melihat Jerry Yang, dan ada sedikit kepanikan di matanya. Kamu. Tubuh Jackson Ye bergetar sedikit. Ini adalah ketiga kalinya dia bertemu dengan Jerry Yang. Pertama kali adalah ketika Kalista Ye merebut kekuasaan, Jerry Yang muncul. Dia ingat dengan jelas bahwa salah satu pengikut di samping Jerry yang telah menekan orang kuat keluarga Ye dengan satu pukulan. Kedua kalinya adalah ketika Jerry yang menghadapi keluarga Long, dan dia berpikir bahwa dengan bersandar pada keluarga Long, dia akan dapat menggantikan Kalista Ye. Apa yang tidak dia duga adalah bahwa bahkan ketika kepala keluarga Long sendiri datang, dia tidak dapat melakukan apapun kepada Jerry Yang, tetapi malah memanggilnya saudara. Hari ini adalah ketiga kalinya. Dalam dua pertemuan sebelumnya, setiap kali, Jerry yang memberinya tekanan yang sangat besar, dan kali ini, tekanannya bahkan lebih besar lagi. Ini adalah urusan keluarga Ye kami, apakah kamu berencana untuk ikut campur? Jackson Ye mengertakkan gigi sambil menahan rasa takut di dalam dirinya dan bertanya. Jerry yang menatap Jackson Ye dengan tatapan acuh tak acuh. Jika kamu bukan dari garis keturunan keluarga Ye, aku khawatir kamu sudah akan berubah menjadi mayat saat pertama kali aku melihatmu. Mendengar kata-kata itu, tubuh Jackson Ye bergetar tak terkendali. Stephen Ye tahu bahwa Jerry yang dekat dengan Kalista Ye dan telah melihat betapa kuatnya Jerry Yang. Saat ini, hatinya dipenuhi dengan semangat. Tuan Yang, Anda akhirnya tiba di sini. Stephen Ye buru-buru melangkah maju dan berkata dengan menyanjung, kepala keluarga telah menunjuk GM Qin sebagai GM, tetapi Jackson Ye tidak mematuhi manajemen. Sebaliknya dia dengan sengaja memberitahu waktu yang salah untuk rapat dan membuat alasan untuk memberhentikan GM Qin. Tidak hanya itu, dia juga secara terbuka menyatakan bahwa kepala keluarga tidak memiliki banyak waktu tersisa dan bertindak seperti memaksa untuk menjadi kepala keluarga Ye. Apa yang dikatakan Stephen Ye sudah diketahui oleh Jerry Yang. Karena dia tahu bahwa ini adalah masalah perebutan kekuasaan internal di dalam keluarga Ye, dan Lesikin sama sekali tidak dapat menanganinya, maka dia datang ke sini secara langsung. Menjebak wanitaku, siapa yang memberimu keberanian? Jerry yang menatap Jackson Ye, nadanya terdengar tenang, tetapi penuh dengan momentum. Sebuah pertanyaan membuat kaki Jackson Ye lemas. Jika dia tidak sedang duduk, dikhawatirkan dia tidak akan bisa tetap berdiri. Stephen Ye, jangan bicara omong kosong, aku akui bahwa itu adalah kelalaian tugasku sehingga GM Qin terlambat, dan aku juga akan berurusan dengan sekretaris yang menginformasikan waktu dan tempat pertemuan sesuai dengan pemecatan. Jackson Ye buru-buru menyangkalnya dan menambahkan, karena GM Qin adalah penjabat GM yang ditunjuk oleh kepala keluarga, aku secara alami akan memberikan dukungan penuhku. Stephen Ye tertawa sinis, kamu berbicara lebih baik daripada bernyanyi. GM Qin telah memberikan bukti, dan kamu masih ingin mengeluarkannya dari Red Mamba dan bahkan memanggil petugas keamanan untuk mengusir GM Qin. Begitukah caramu menanganinya? Mengesampingkan masalah ini untuk saat ini, bagaimana kamu akan menjelaskan fakta bahwa kamu baru saja memaksa orang untuk berpihak padamu di depan umum dan mendukungmu untuk menjadi kepala keluarga Ye yang baru? Jackson Ye memucat dan buru-buru berkata, aku melakukan ini demi keluarga Ye, grup Chow bersedia bekerja sama dengan kami, tetapi aku harus menjadi kepala keluarga Ye sebelum mereka dapat merasa nyaman bekerja sama dengan kami. Di belakang grup Chow berdiri keluarga Chow. Karena aku bisa dinaungi oleh keluarga kerajaan Chow, aku telah memberikan kontribusi yang begitu besar kepada keluarga Ye, bahkan jika aku menjadi kepala keluarga, apa yang salah dengan hal itu? Jackson Ye sangat emosional,
Tatapannya menyapu seluruh ruangan dan kemudian tertuju pada Stephen Ye. Sebuah keluarga tidak bisa tanpa kepala selama 1 hari. Kepala keluarga tidak bisa meninggalkan rumah sakit untuk waktu yang lama. Kondisinya pasti semakin parah. Sekarang keluarga Ye harus memiliki kepala keluarga yang mampu untuk memimpin urusan keluarga dan memastikan keluarga Ye berjalan normal. Menempatkanku sebagai kepala keluarga Ye yang baru juga bukan keputusanku sendiri, tetapi pilihan bersama dari garis keturunan langsung keluarga Ye secara umum. Jerry yang tidak menghalangi pertarungan antara Jackson Ye dan Stephen Ye, tetapi hanya melihat dengan mata dingin. Dia awalnya tidak ingin terlibat dalam urusan keluarga Ye, tetapi apapun yang terjadi, Lexi Qin adalah putri Kalista Ye, yang merupakan kepala keluarga Ye. Dengan koneksi ini, dia tidak bisa menarik diri. Sekarang, dia bahkan mencurigai bahwa semua ini berada di bawah kendali Kalista Ye. Dia mengambil keuntungan dari cedera serius ini, sehingga di masa depan, hanya akan ada satu suara di keluarga Ye. Dengan membiarkan Lexi Qin terlibat, tidak hanya Lexi Qin akan mendapatkan pengalaman, tetapi jika Lexi Qin tidak dapat menyelesaikannya, Jerry yang pasti akan turun tangan. Jackson Ye, jangan bicara omong kosong. Kepala keluarga hanya sedikit terluka parah, siapa bilang kondisinya memburuk? Stephen Ye berkata dengan marah, selain itu, meskipun kamu benar-benar telah melakukan pelayanan yang baik kepada keluarga Ye dan ingin menjadi kepala keluarga Ye, kamu tetap harus mendapatkan persetujuan dari kepala keluarga yang lama. Jackson Ye awalnya sangat khawatir karena kemunculan Jerry Yang, tetapi ketika dia berpikir bahwa di belakangnya, berdiri keluarga Chao, keberaniannya menjadi jauh lebih besar. Kamu berbicara tentang aturan lama dari keluarga Ye, zaman apa ini? Aturan lama itu sudah lama usang dan sudah waktunya untuk beberapa perubahan terjadi di keluarga Ye sekarang. Jackson Ye mencibir, aku merasa di masa depan, keluarga Ye tidak bisa hanya memiliki kepala keluarga yang mengatur semuanya, tetapi semua garis keturunan langsung keluarga Ye harus memiliki suara. Hanya dengan cara ini kita bisa menghindari kejadian seperti kepala keluarga melakukan kesalahan dan tidak ada yang berani mengungkitnya. Selain itu, posisi kepala keluarga juga harus dipegang oleh mereka yang mampu. Kali ini, aku dapat membantu keluarga Ye mendapatkan kemitraan dengan grup Chao, yang akan menghasilkan keuntungan ratusan miliar bagi keluarga Ye. Selama seseorang dari keluarga Ye dapat memberikan kontribusi yang lebih besar kepada keluarga Ye, aku bersedia mendukungnya sebagai kepala keluarga Ye yang baru. Pernyataan ini segera menarik niat baik keluarga Ye. Kata-kata yang bagus. Keluarga Ye harus berubah. Iya, di masa depan, siapapun yang mampu akan menjadi kepala keluarga Ye, dan siapapun yang dapat memberikan kontribusi terbesar bagi keluarga Ye akan menjadi kepala keluarga Ye. Fakta bahwa Jackson Ye bisa mendapatkan kontrak untuk keluarga Ye dari grup Chao adalah pencapaian yang luar biasa, dan aku setuju untuk menjadikannya kepala keluarga Ye yang baru. Dalam sekejap, puluhan keturunan langsung keluarga Ye yang hadir angkat bicara. Sudut mulut Jackson Ye melengkung menjadi senyuman, dia melihat ke arah Jerry Yang dan bertanya, Tuan Yang, kamu lihat itu, kan? Semua orang mendukung perubahan keluarga Ye. Aku rasa bahkan jika kepala keluarga kembali sekarang, dia hanya bisa mematuhi semua orang, bukan? Jerry yang tidak mengatakan apa-apa selain tersenyum, maksudmu kamu bisa membantu Red Mamba Corp dan mendapatkan kerja sama dari grup Chao. Jackson Ye tampak bangga, benar, Tuan Huang dari grup Chao telah berjanji kepadaku bahwa selama aku bisa menjadi kepala keluarga Ye, mereka bersedia menjalin kemitraan dengan Red Mamba Corp. Tuan yang harus tahu, siapa yang berdiri di belakang grup Chao. Jerry yang mengangguk, tentu saja aku tahu, tapi aku sangat penasaran, Red Mamba Corp didirikan oleh kepala keluarga Ye dengan kekuatannya sendiri, dan sejauh yang aku tahu, keluarga Ye tidak memberikan bantuan apapun kepada Red Mamba pada awalnya. Dengan kata lain, ini semua berkat kepala keluarga Ye sendiri bahwa Red Mamba telah berkembang menjadi sebesar ini. Seluruh Red Mamba dimiliki oleh Kalista Ye, kamu baru saja dapat membantu Red Mamba menegosiasikan kemitraan dengan grup Chao, dan kamu membandingkan kontribusimu dengan kepala keluarga Ye, dapatkah kamu bersaing?
Jika kamu benar-benar ingin membandingkan, tunggu sampai kamu membuat bisnis yang dapat mencapai skala Red Mamba dengan kekuatanmu sendiri terlebih dahulu, lalu kembali dan bandingkan. Bersambung.